Pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia asal NTB dari 8.000 kuota job order di Malaysia diberangkatkan. Sebanyak 204 orang pegawai migran Indonesia dari Nusa Tenggara Barat dilepas keberangkatannya ke negeri jiran oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pelepasan ini merupakan pelepasan PMI kesekian kalinya setelah Malaysia dan Indonesia membuka pengiriman PMI. Pengiriman ini tentunya akan berlanjut karena job order yang telah masuk khusus pegawai perladangan untuk Nusa Tenggara Barat dari perusahaan Malaysia sebanyak 8.000 PMI yang akan dikirim secara bertahap di tahun ini. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat berharap pengiriman PMI legal ini terus berlanjut sehingga tidak adanya PMI ilegal. Yang harus kita perjuangkan bersama, dan insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan, baik dari anggota DPD Republik Indonesia, APPMI, pemerintah provinsi, kabupaten kota, semuanya yang bersinergi, insya Allah akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Indonesia dan Malaysia kini telah menetapkan zero cost dalam pengiriman PMI sehingga kini pengiriman PMI tidak dipungut biaya sedikitpun. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet sepeda gunung menjajal lintasan ekstrim King of Bornong di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Timur. Para peserta melintasi trek hutan dan tikungan tajam sepanjang 6,4 km. Satu persatu atlet pesepeda menjajal lintasan trek ekstrim dengan tanjakan dan tikungan tajam di hutan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Tak jarang peserta harus jatuh bangun untuk melawan lintasan yang menantang dan jalur sempit di tengah hutan. Setelah menjajal lintasan licin karena guyuran hujan, para peserta melakukan berbagai atraksi. Treknya cukup menantang ya buat teman-teman rider misalnya yang di SS1 sangat teknikal sekali, Pak. SS itu di mana ya? SS1-nya paling di hutan. Di hutan. Oh, di tengah hutan ya. Tengah hutan ya. Oke, terima kasih. Kan kalau melihat ini kan sederhana dibanding dengan trek di Malaysia ataupun di kejuaraan nasional. Kalau melihat yang di sini, Jika dibandingkan Ya kalau untuk teman-teman penghobi ya cukup treknya cukup menantang lah. King of Bornong ini diinisiasi komunitas pemuda pariwisata Desa Ai Prapa bersama Taman Nasional Gunung Rinjani dan Dinas Pariwisata Lombok Timur. Event ini akan digelar setiap tahun menjadi kalender event pariwisata dan diharapkan bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi suku Lauje Sulawesi Tengah, sungai adalah urat nadi kehidupan. Tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, sungai juga penting untuk transportasi untuk menjual rempah-rempah mereka. Bagi suku Lauje, sungai adalah urat nadi kehidupan. Tak hanya menjadi tempat bermain anak-anak, sungai juga penting untuk transportasi mereka. Dengan rakit bambu sederhana, orang Lauje membawa turun hasil panen mereka untuk dijual ke sejumlah desa kaki gunung seperti Bambasian dan Palasan. Hanya sehari dalam sepekan pada setiap Kamis. Kedatangan mereka sudah dinantikan para pembeli di tepi sungai. Bawang merah dan kemiri orang Lauje paling diminati para pembeli. Selain hasil panen mereka berkualitas, harganya pun lebih murah ketimbang petani lain. Jadi berarti harga bawangnya 1 kilo karena 8.000. 8.000. Nah, 7.000. Jadi timbangannya ini 80 kilo. 80 kilo kali 7.000. Hidup terasing di pegunungan membuat orang Lauje bersifat pendiam. Hal itu terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan pembeli yang terkesan canggung. Kalau hubungan itu dari dulu, hubungan karena saya pikir dari
orang-orang di kampung sana, mereka sangat memaklumi kehidupan masyarakat yang ada di suku pedalaman seperti ini. Jadi ketika mereka turun, mereka terima baik, dan ada juga yang biasa mereka panggil bela. Kata bela ini biasanya karena sudah baku biasa, ada bawa jagung misalnya, mereka berikan misalnya ikan garam, sesuai kebutuhan hari-hari lah. Ada juga pakaian layak pakai mereka berikan dari sana ketika masyarakat dari sini turun yang sudah akrab dengan mereka semua. Orang Lauje harus berakit sekitar 3 hingga 4 jam ke desa Palasa bergantung deras air sungai. Semakin deras air sungai, maka kian cepat pula mereka sampai. Waktu tempuh yang lebih singkat jika dibandingkan harus berjalan kaki menuruni gunung selama 6 jam. Menyusuri air sungai yang deras dengan rakit bukan perkara mudah. Kepiawaian mereka menghindari batu-batu besar merupakan modal utama agar rakit tidak tenggelam. Keterampilan berakit ini menjadi salah satu budaya suku Lauje yang diwariskan secara turun-temurun hingga kini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.